Di antara hamparan pasir yang tak berujung dan hijaunya sawah yang subur, ada kisah yang menanti untuk diceritakan. Sebuah jalinan takdir yang mempertemukan dua dunia, dua hati dalam melodi cinta yang abadi. Dadadai Minada Buddha Syekh Zaid, pangeran gurun yang gagah, dan Arum, gadis Jawa dengan senyum sehangat mentari pagi. Pertemuan tak terduga. Syekh Zaid, seorang bangsawan muda dari Jazirah Arab, tak pernah menyangka perjalanan bisnisnya ke Indonesia akan mengubah seluruh kehidupannya. Ia datang dengan segala kemewahan dan formalitas dunianya, namun di sebuah desa kecil di jantung Jawa, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Arum, gadis desa yang sederhana, dengan mata jernih dan tawarnya, mampu memecah dinding keangkuhannya. Zaid, dengan aksen Arab yang lembut, sedikit kesulitan. Ini apa namanya? Menunjuk pada makanan lokal, Arum tersenyum. Ini gudeg, Tuan Syekh. Mari dicoba. Dari setiap tatapan, setiap senyum malu-malu, sebuah ikatan mulai terbentuk. Zaid terpesona oleh ketulusan Arum, keramahan keluarganya, dan kekayaan budaya Jawa yang ia temukan. Arum di sisi lain, melihat lebih dari sekadar kekayaan pada Zaid. Ia melihat kebaikan hati, rasa hormat, dan kerentanan yang jarang ditunjukkan oleh pria bangsawan. Namun, cinta sejati tak pernah lepas dari cobaan. Perbedaan budaya yang begitu mencolok, ekspektasi keluarga yang tinggi, dan tradisi yang mengikat menjadi dinding yang terasa kokoh di antara mereka. Keluarga Zaid menginginkan ia menikahi wanita dari kalangan yang setara, sementara Arum menyadari jurang pemisah status mereka. Zaid nada putus asa. Mereka tidak mengerti. Arum, mereka tidak melihatmu seperti aku melihatmu. Arum dengan mat berkaca-kaca. Bagaimana mungkin kita bisa bersama, Syekh? Dunia kita terlalu berbeda. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk meruntuhkan tembok-tembok ini? Zaid tahu ia harus berjuang. Ia mulai mempelajari lebih dalam adat istiadat Jawa, bahkan mencoba berbicara bahasa setempat dengan lebih fasih. Ia menunjukkan kesungguhannya. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ia menunjukkan pada Arum bahwa ia siap meninggalkan kenyaman dunianya demi bersamanya. Demi cinta, Zaid siap melakukan apa saja. Ia menghabiskan waktu di desa, belajar menanam padi, bahkan mencoba membatik. Ia menunjukkan bahwa ia tidak hanya mencintai Arum, tetapi juga mencintai akar dan budayanya. Pada saat yang sama, Arum juga membuka diri, mempelajari tradisi dan bahasa Arab, sebagai jembatan kojang deka bangono biotong. Ayah Arum tersenyum haru. Kami melihat ketulusanmu. Nak, kami percaya Arum akan bahagia bersamamu. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas geografis, budaya atau status sosial. Dengan ketulusan dan keteguhan hati, mereka berhasil menjembatani dua dunia yang berbeda. Keluarga Zaid akhirnya melihat bahwa kebahagiaan putranya terletak pada Arum, dan mereka pun memberikan restu. Dan tibalah hari yang dinanti. Sebuah pernikahan yang indah, melambangkan penyatuan dua budaya, dua jiwa dalam satu ikatan suci. Syekh Zaid dan Arum, pangeran gurun dan gadis Jawa, akhirnya bersatu. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati mampu melampaui segala perbedaan. Ia tidak hanya tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan merayakan keunikan satu sama lain. Zaid menemukan oase cintanya di hati Arum, dan Arum menemukan dunianya yang baru dalam pelukan Zaid. Zaid dan Arum duduk berdua di tepi sawah saat senja, tangan mereka saling menggenggam. Mereka tersenyum satu sama lain, pandangan mata penuh cinta dan pengertian. Dari gurun pasir yang megah hingga sawah yang subur, kisah mereka akan terus dikenang. Sebuah melodi cinta yang indah, mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri, menyatukan dua hati dari dua dunia yang berbeda. Karena pada akhirnya, cinta ini adalah bahasa universal yang mampu berbicara pada setiap jiwa. Terima kasih telah menonton atau kisah nyata di balik fiksi. Dengan subscribe, like, comment, dan share.